Baik, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas topik malam ini, topik malam ini tentang penentuan tujuan dan standar akuntansi. Kami dari, ya seperti sebelumnya kami dari kelompok 5, nama saya Haryanto, dan rekan saya Jenny Francisca, Merilia, dan Erma Yudhoyono. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu ya kami akan bahas tentang tujuan dan standar akuntansi. Jadi yang penentuan tujuan ini sebenarnya dari dulu ya. Udah banyak sih. Yang pertama itu yang mau saya bahas itu Statement of Basic Accounting Theory. Disebut juga sobat. Ada organisasi di Amerika namanya American Accounting Association atau dipanggil juga AAA. Itu semua organisasi yang terdiri dari akuntan pendidik yang mereka melihat ada masalah-masalah apa yang dalam standar akuntansi dan mempelajarinya dan memperbaikinya gitu. Jadi di tahun 1966, AAA ini menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau disebut ASOBAT yang isinya itu tentang rumusan tujuan. Salah satu isinya itu berisi tentang rumusan tujuan akuntansi. Yang pertama itu membuat keputusan mengenai penggunaan sumber daya yang terbatas. Ya, seperti kita tahu, sumber daya itu memang terbatas ya, seperti yang alam-alam itu. Jadi seperti bahan baku dan lain-lain. Nah, jadi kita harus menentukan sasaran dan tujuan dari penggunaan sumber daya itu. Memastikan bahwa sumber daya itu digunakan secara efektif dan tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Dan yang kedua itu mengarahkan dan mengendalikan sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. Jadi ya dalam perusahaan itu pasti ada sumber daya manusia, pekerja-pekerjanya, accounting, manajer, operatornya, dan faktor produksi lainnya seperti mesin, gedung, dan lain-lain. Ya itu harus dikendalikan dan diarahkan secara efektif. Kalau misalnya nggak dikendalikan dan diarahkan, akan peraturan pekerjaannya dan tidak akan menghasilkan hasil efektif untuk perusahaan. Ketiga itu harus memelihara dan melaporkan keamanan atas sumber daya. Yang dalam kasus ini yang dimaksud itu semacam aktiva tetap itu. Seperti mesin, yaitu biasa mesin atau aktiva-aktiva lainnya itu biasa harus dipelihara, di-maintain supaya umur ekonomisnya tidak berkurang drastis dan masih bertahan lama. Karena dalam perusahaan itu terutama manufaktur mesin itu penting untuk lanjutan operasional mereka karena ya mereka produksi dengan mesin. Jadi harus dipelihara dan dilaporkan bagaimana statusnya sekarang supaya kalau susah diganti dengan cepat ya dan tidak menghambat operasionalnya terlalu berat. Yang keempat itu memfasilitasi fungsi dan pengendalian sosial. Jadi ya ngomong sederhana itu memastikan bahwa usaha operasional mereka itu tidak meresahkan warga sekitar, tidak merusak ekosistem sekitar. Dan Asoba ini ada 4 standar informasi akuntansi. Yang pertama itu relevansi. Relevansi itu maksudnya informasi dalam keuangan harus relevan dengan pengambilan keputusan. Jadi contohnya itu mau bahas tentang uh, keputusan apakah strategi penjualan mereka sudah benar atau belum. Jadi kita harus lihat tentang laporan laba rugi. Jadi apa kalau misalnya laba ruginya meningkat, jadi artinya strategi mereka sudah bekerja gitu. Kemudian dapat diverifikasi. Jadi verifikasi ini lebih ke ada pengukurannya, ada standarnya gitu. Jadi ketika lapor dibaca dengan orang lain, hasilnya sama karena sudah ada standarnya. Kemudian netralitas. Jadi itu memastikan kalau tidak ada pihak yang curiga dengan laporan keuangan kita. Jadi ya bisa dibilang karena pengguna itu beragam-ragam dan hubungannya ada yang berhubungan dengan manajemen dan lain-lain. Jadi yang dibuat senetral mungkin, tidak memihak seorang pihak. Jadi ya, supaya tidak ada prasangka buruk. Kemudian yang kuantitatif itu memastikan kalau dalam laporan keuangan itu terdapat angka-angka yang bisa dijelaskan dari mana asalnya. Supaya dapat diverifikasi, supaya dapat diukur dari mana angkanya. Soalnya yang yang standar kuantitatif ini tidak beda jauh dengan verifikasi. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya itu accounting principle board yang statement keempat. Soalnya mereka sudah pernah pakai 1 sampai 3 dan masih baik ditemukan. Ya, dibuat oleh accounting principle board. Maksud saya accounting principle board dibuat oleh AICPA pada tahun 1999. Tujuannya itu jadi kalau sama juga kalau ada prinsip akuntansi mereka mengajukan secara tertulis
dan menentukan prakteknya gimana, yang tepat atau enggak, juga kalau misalnya ada kesalahan mereka tutupi dan perbaiki. Kemudian yang statement keempat ini judulnya itu Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprise. Bisa dibaca di presentasi ini. Ya, biasa dikenal dengan statement keempat aja sih, bukan pakai nama panjang itu. Isinya itu ya ini kisaran isinya apa aja. Uh, APB statement 4 ini ada dua tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khusus itu ya keuangan khususnya untuk di masa siapa gitu. Guna hubungan ya biasa pengguna saham dan lain-lain. Jadi secara khusus itu laporan keuangan itu harus menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan. Dan kemudian kalau tujuan umumnya itu ya secara umum laporan keuangan itu memang memberikan sumber ekonominya di mana, misalnya pendapatan. Kemudian kewajiban pinjaman, utang usaha dan lain. Kayak bersihnya berapa, seperti net asetnya atau aset bersih, kemudian proyeksi labanya untuk tanggal ke depan, perubahan harta dan kewajiban, dan informasi-informasi yang berhubungan. Ya, itu ya tujuan umumnya untuk laporan keuangan. Kemudian tujuan kualitatif itu lebih mirip dengan standar yang ASOBAT itu. Karena memang accounting principle ini dibuat sesuai dengan ASOBAT itu ya. Mengikuti. Tidak beda terlalu jauh. Yang pertama itu relevansi, seperti yang tadi saya jelaskan. Itu pengguna informasi yang di dalamnya itu bisa relevan dengan pengambilan keputusan. Kemudian understandability, sehingga laporan bisa dimengerti dengan baik oleh penggunanya. Soalnya pengguna laporan keuangan banyak, pemerintah, masyarakat umum, analis, pemegang saham, dan lain-lain. Jadi harus dibuat sesuai standar. Jadi dan standarnya itu harus bisa dimengerti. Seperti contohnya laporan keuangan sekarang, kemudian verifiability, ya sama juga verifikasi. Jadi ada aspek pengukurannya, jadi supaya pas dibaca atau diteliti itu outcome-nya sama, hasilnya sama. Dan neutrality harus netral, timeliness, jadi laporan keuangan itu dibuat atau digunakan eh, sesuai dengan masanya gitu. Contoh sesuai dengan masanya ketika contohnya Anda mau mengambil keputusan untuk perusahaan di tahun 2020 ke depannya. Gitu. Tapi Anda menggunakan laporan keuangan tahun 2014. Jadi itu kurang relevan jadi karena sudah terlalu lama. Kecuali Anda menggunakan laporan keuangan dari 2018. Dan kemudian comparability, jadi laporan keuangan itu bisa dibandingkan laporan keuangan yang lain. Jadi supaya bisa dibandingkan kondisi ekonominya gimana dan lain-lain. Dan kompleksnya laporan keuangan itu harus lengkap isinya. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Erma Yuliana, saya akan menjelaskan mengenai True Blood Commit Report. AICPA atau American Institute of Certified Public Accountants membentuk komite True Blood ini pada 1971, sewaktu ketika APB atau Accounting Principles Board berada di bawah krisis berat, sehingga dijadikan sebagai sarana untuk menyaring atau menyempurnakan tujuan dari laporan keuangan ini. Menurut komite ini ada 12 tujuan akuntansi keuangan. Di antaranya yang pertama, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, membantu pengguna yang mengandalkan laporan keuangan sebagai sumber informasi utama. Yang ketiga, menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk memprediksi, membandingkan, mengevaluasi arus kas potensial dalam arti jumlah, waktu, dan ketidakpastian terkait. Yang keempat, menyediakan bagi pengguna informasi untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menilai kemampuan manajemen untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu dalam penghasilan laba. Nah, yang keenam, menyediakan informasi yang faktual dan interpretatif atau yang dapat ditafsirkan tentang transaksi atau kejadian lain yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Yang ketujuh, menyediakan laporan posisi keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedelapan, menyediakan laporan laba rugi yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kesembilan,
menyediakan informasi tentang aktivitas keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang ke-10, menyediakan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi proses. Ramalan keuangan harus disediakan untuk mempertinggi reliabilitas prediksi pengguna. Nah, maksud dari ramalan keuangan yang harus disajikan ini apabila mereka ingin meningkatkan tingkat kegunaan laporan bagi pemakai. Yang ke-11 adalah tujuan laporan keuangan untuk pemerintah dan lembaga non-profit, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas manajemen sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja harus dihitung dalam sasaran dan diidentifikasi. 12 yaitu melaporkan aktivitas perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan, digambarkan, dan diukur yang merupakan peranan penting perusahaan di lingkungan sosial. Dari temuan komite report ini, terdapat dua konsep utama. Yang pertama itu ada memberi informasi yang berguna kepada pengguna eksternal untuk membuat keputusan tentang suatu perusahaan. Yang kedua, manajer bisnis bertanggung jawab menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau keuntungan maksimal. Berikut tabel tujuan dari laporan keuangan, yaitu terdiri dari ada 6 dasar dalam pengambilan keputusan. Adalah yang pertama, tujuan dari pengguna ada untuk pemakaian umum, pemakaian lain, organisasi, dan masyarakat. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan itu yaitu kemampuan mencari laba. Dan pertanggungjawaban ini ditujukan kepada manajemen yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen menggunakan sumber daya atau sumber kekayaan dari perusahaan tersebut. Yang keempat adalah sifat informasinya yang harus fakta dan dapat ditafsirkan. Yang kelima, dari laporan keuangan itu terdiri atas neraca, laba rugi, kegiatan keuangan, dan ramalan keuangan. Nah, dari neraca ini, sarana khususnya itu ada siklus yang tidak sempurna dan nilai sekarang, serta ketidakpastian dan waktu. Maksud dari siklus yang tidak sempurna ini adalah current value harus juga dilaporkan apabila perbedaannya dengan historical cost cukup besar. Nah, untuk nilai sekarang ini, yaitu yang dimaksud adalah harta dan kewajiban harus dikelompokkan atau dipisahkan dengan memperhatikan ketidakpastian jumlah dan waktu kapan realisasi dan likuiditasnya. Dari laporan keuangan laba rugi ini, ada dua sarana khusus, yaitu pertama siklus sempurna dan perubahan nilai. Di sini siklus sempurna ini adalah di mana hasil bersih dari pendapatan yang timbul dari siklus perusahaan laba yang sempurna. Baiklah, saya Jenny. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi tentang SATA. SATA yaitu kepanjangannya Statement of Accounting Theory and Acceptance. Jadi SATA ini dibentuk oleh Komite Eksekutif AAA pada tahun 1973. SATA ini juga memiliki tujuan yang hampir sama seperti ASOBAT, yaitu untuk menjalankan survei mengenai literatur akuntansi keuangan saat itu juga, dan provisinya ini sangat terkait kepada teori akuntansi. Jadi, untuk kita memahami SATA, maka kita harus memahami ASOBAT terlebih dahulu. Karena SATA dan ASOBAT ini sangat berhubungan. Karena mereka sama-sama dokumen dan merupakan produk komite dari AAA. Yang dimaksud dengan ASOBAT dan SATA itu, yaitu ASOBAT itu untuk mengembangkan panduan metateoritis untuk evaluasi terhadap sistem penilaian dan juga informasi akuntansi. Lalu SATA yaitu memikirkan sistem-sistem penilaian akuntansi tersebut dengan pemikiran teoritis lain dan juga menyebutkan mengapa tidak mungkin untuk kita bisa mengembangkan kriteria yang memungkinkan pada profesi kita atau sama-sama lah untuk menerima satu sistem dari penilaian akuntansi tersebut. Nah, SATA juga lebih pesimis loh dengan laporan True Blood itu. Karena mengenai informasi dan keputusannya baik secara antara kelompok maupun pengguna informasi yang sangat dibutuhkan. Itu bisa bersifat
seperti heterogen atau juga homogen. Nah, SATA ini mempunyai pendekatan-pendekatan pada teori akuntansi. Jadi, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan klasik. Yang dimaksud dengan pendekatan klasik ini, jadi SATA itu dengan sangat konsisten dan efisiensi dalam melakukan penelusuran dan mengkategorikan berbagai sistem dan juga berbagai literatur. Jadi sistem yang terjual juga diklarifikasikan sebagai pendekatan klasik untuk mengembangkan suatu sistem atau teori dalam beberapa kasus yang digunakan penulis klasik yang disebut dengan SATA sebagai pendekatan induktif. Yang kedua yaitu pendekatan informasi ekonomi. Pendekatan informasi ekonomi ini dimaksud dia itu tidak berhubungan langsung atau secara langsung dengan sistem pada penilaian alternatif ini, melainkan dia berkaitan dengan masalah, biaya atau manfaat yang timbul dari informasi produksi dan juga penggunaannya. Karena sebabnya informasi akuntansi ini dipandang sebagai pandangan ekonomi yang sangat baik dan dibutuhkan kepada kita yang memproduksi dalam akuntansi tersebut. Terus yang ketiga, pendekatan pengambil kegunaan. Pendekatan pengambil kegunaan ini dibagi antara dua. Yang pertama yaitu orientasi model keputusan. Jadi yang dimaksud dengan orientasi model keputusan ini, yang pertama dia sangat normatif dan deduktif karena sistem teoris harus cocok dengan kriteria pada kerangka kerja meteorikal. Yang kedua, beberapa bentuk relevan untuk bisa menentukan keputusan yang telah ditentukan atau ditekan atau ditulis. Terus yang ketiga, pada kriteria relevan ini sangat membantu kita untuk mengukur atribut, aset, liabilitas, dan juga transaksi laba yang telah dipilih. Terus yang kedua, orientasi pengambilan keputusan. Jadi yang dimaksud dengan orientasi pengambil keputusan ini, dia bersifat deskriptif dibandingkan normatif, sebab orientasi ini sangat menekan pada usaha agar kita mencari jalan yang berhubungan dengan informasi apa aja, yaitu secara nyata digunakan untuk kita para pembuat keputusan agar lebih yakin lagi. Terus yang ketiga ini kekurangan pendekatan teori SATA saat ini. Jadi SATA ini juga mempunyai kekurangan pendekatan teori. Jadi dalam SATA dia juga mempunyai masalah utama yang dibawa SATA, yaitu keragaman para pengguna dalam hal keputusan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Jadi Asobat dan APB ini, statement 4, mengakui bahwa para pemakai meminta informasi untuk membuat keputusan pada reaksi Asobat. Apakah terkait masalah karena telah menerbitkan pesimis, yaitu yang telah menyatakan grup pengguna informasi akan membuat keputusan yang sangat mirip dan juga memiliki kebutuhan informasi yang lengkap. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mary. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai objektif atau tujuan laporan keuangan dari sudut pandang penggunanya. Terbagi menjadi dua tujuan utama. Yang pertama, kemampuan prediktif, yaitu penggunaan data akuntansi untuk memprediksi masa yang akan datang. Jadi, dengan data-data akuntansi yang telah ada atau telah disajikan, pengguna memprediksi masa depannya, apa yang akan terjadi, dan bagaimana untuk bertindak nantinya dan antisipasinya. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab manajemen terhadap laporan dalam mencapai tujuan untuk memanfaatkan sumber daya perusahaan yang efisien dan efektif. Jadi melalui laporan keuangan, pengguna laporan keuangan ini akan melihat kinerja dan tanggung jawab manajemen terhadap pemanfaatan sumber daya perusahaan apakah berjalan efisien dan efektif. Selanjutnya, secondary objektif atau tujuan sekundernya terbagi menjadi dua juga, yaitu capital. Yang pertama, capital maintenance, yaitu informasi mengenai jumlah dividen yang dapat dibayarkan pada periode tertentu tanpa mengembalikan modal kepada pemegang saham. Jadi dari laporan keuangan, penggunanya akan mendapatkan informasi mengenai dividen yang
akan diberikan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu adaptability, yaitu kemampuan mengukur total likuiditas perusahaan atau nilai aset dikurangi dengan kewajiban. Jadi adaptability ini adalah kemampuan beradaptasi perusahaan dan likuiditas dengan melakukan pengukuran total likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu user diversity atau keberagaman pengguna. Pengguna laporan keuangan sangat beragam dengan kebutuhan masing-masing yang dapat dipenuhi dari laporan keuangan tersebut untuk menentukan keputusan masing-masing pengguna tersebut. Beberapa di antaranya seperti yang pertama investor, di mana dari laporan keuangan atau informasi keuangan tersebut yang telah disajikan, investor atau penanam modal dapat menerima gambaran dari kondisi perusahaan dan mengetahui apakah modal yang akan ditanam perusahaan telah digunakan perusahaan dengan tepat dan menentukan bagaimana keputusan investor dalam berinvestasi, apakah akan menambah investasi, mengurangi, ataupun menjual sahamnya. Kemudian yang kedua, kreditor. Informasi dari laporan keuangan yang telah disajikan tersebut digunakan oleh kreditor untuk melihat dan menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dan atau melunasi hutang beserta bunganya secara tepat waktu. Dan yang ketiga yaitu supplier. Jadi informasi keuangan yang telah disajikan, supplier akan melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya sehingga dapat menentukan jumlah hutang yang dapat diberikan kepada perusahaan tersebut beserta jangka waktu pembayarannya. Keempat yaitu manajemen. Dari informasi keuangan yang telah disajikan, pengguna atau manajemen memanfaatkannya untuk menilai kinerja perusahaan dalam periode tersebut, mengevaluasi serta mengambil keputusan yang tepat dan rasional bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu pemerintah. Laporan keuangan atau informasi keuangan yang telah disajikan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melihat pendapatan perusahaan dalam periode tersebut dan menentukan kebijakan pajak atau menetapkan kebijakan pajak yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian.